Widya PPG Dajab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ana Putri Suryani. Saya dari LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Nomor UKG 2015090981084. Nomor induk mahasiswa 2211 52002. Pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022 melaksanakan uji kinerja pada SD Negeri Mulu 1 kelas 5 mengangkat tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Dan berikut adalah nomor ujian UKM PPG saya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Setelah berdoa sesuai program sekolah, walaupun masih dalam perjalanan ini, kita yuk kita alahat bersama-sama. Hadir, Bu. Ya. Yang Bu Guru panggil di orang mikrofonnya. Kata Rabu Pratama, Devi Ayunda Wulandari, Hadir, Bu. Dimas Satria Aji, Hadir, Bu. Cinta Putra Latifah, Hadir, Bu. Alina Miftah Istiawan, Hadir, Bu. Bunga Fabian Setiani Lu. Hadir. Buka mikrofonnya. Alhamdulillah, baik, Bu. Ya, baik semuanya ya, jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini dengan cara memakai masker sebelum makan atau habis dari luar, cuci tangan, ganti pakaian, dan dibersihkan suhu tubuh ya, supaya apa? Supaya tidak dari penyakit ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan sampaikan dan ini yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikatornya adalah menganalisis informasi yang terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua itu menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Menyajikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. HP ya. Terus ini yang Mopel IPA, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Menemukan berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan pada manusia. Nah, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Indikatornya itu menyajikan bagian penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia ya. Di IPA, setelah pembelajaran ini atau nanti ada tugas dari Bu Guru, kalian bisa menjelaskan organ pernapasan manusia, fungsinya apa toh, bagaimana cara memelihara toh, supaya tetap sehat. Terus menemukan berbagai macam penyakit, jadi kalian bisa lebih hati-hati untuk menjaga kesehatan organ pernapasan kalian. Nah, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Nanti ada, kalian tahu nggak? Coba buka mikrofonnya. Organ pernapasan manusia dimulai dari mana? Udara masuk sampai ke
paru-paru ya. Nah, kita sederhana saja setelah kita belajar nanti. Itu akan mendapat kesebaran saat mengirim udara yang bersih dari polusi. Namun sebaliknya, dada akan terasa sesak bila kita menghirup udara yang kotor dan tercemar. Udara di lingkungan sekitar kita tidak selamanya bersih. Harus ada upaya untuk menciptakan udara yang bersih. Pencemaran udara yang adalah salah satu penyebab kotoran udara. Menciptakan udara yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Menciptakan udara yang bersih gitu ya. Nah, dari bacaan ini kan bisa membuat sebuah kayak pertanyaan bagaimana gitu. Bagaimana? Yuk, udara bersih bagi pernapasan. Dari bacaan itu kan bisa membuat sebuah pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara kita menjaga udara bersih? Nah, terus jawab pencemaran udara. Nah, terus Bu Guru tanya lagi dengan kata tanya, mengapa kita harus menjaga kebersihan udara buat semuanya? Mengapa kita harus menjaga kebersihan udara? Jawabannya Karena biar udara mengapa bersih dari bagi udara sangat paru-paru. bahasa Indonesia kita akan mengaitkan dengan kata tanya tadi ya, yang mengapa, bagaimana, siapa. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks ya. Masih ingat tadi teksnya ya. Nah, informasi buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan ya. Berikut ini adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Tadi ya. Yuk. Nah, ini apa? Coba dibaca Mbak. Menyebutkan atau menjelaskan tempat. Kapan menyebutkan atau menjelaskan waktu. Siapa menyebutkan nama. Cara atau proses? Penjelasan Ciri-ciri atau dan penjelasan karakter tokoh. Berapa menunjukkan jumlah. Nah, dari bacaan yang tadi kalian bisa membuat sebuah pertanyaan ya, banyak pertanyaan tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Jadi sebuah paragraf itu tuh bisa dibuat pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Nah, coba. Tadi Mbak Dina sudah menjelaskan maksud dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah, Bu. Sudah, yang belum siapa? Ya, dilanjutkan. Ini Bu Ana nggak kelihatan soalnya kan membuka presentasi ya. Semua bisa on kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada semuanya kan? Nah, kalau tidak ada gambar atau foto siapapun itu berarti sinyal baru down ya. Nggak usah khawatir. Dari Mas Mahesa. Bagaimana udara bisa tercemar? Karena ulah manusia yang yang membakar sampah sembarangan. Iya, betul. Mas Dimas nomor 2. Mengapa kita membutuhkan udara? Karena setiap makhluk itu membutuhkan udara yang bersih. Iya, ya. Nomor 3 Mbak Devi. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Karena agar udara bersih. Iya. Nomor 4 Mas Fatah. Bertemu. Ya, jawabannya. Kita bertemu besok lagi. Nah, Bagaimana cara menjaga udara agar tetap bersih? Kita tidak boleh membakar sampah secara bersama. Bagaimana cara kita menjaga udara? Jawab dengan membersihkan lingkungan. ya. Terima kasih atas tugas pertama yang Bu Guru berikan ya kepada kalian. Kita ke materi selanjutnya.
Nah, setelah kita mengelompokkan ya tadi ya, setelah kita mengelompokkan informasi berdasarkan teks, ini kita masuk. Kalian tadi udah mencontohkan ya. Nah, ini ada contoh lagi itu pernapasan ikan. Ada contoh lagi yang ada sebuah paragraf dan bisa dibuat pertanyaan dan jawabannya sekalian. Hidup di air, ikan bernafas menggunakan insang. Pada penapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup, air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, kalian bisa membuat pertanyaan apa di mana ya berarti ya. Yang jawabannya ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, apa ciri-ciri ikan? Nah, seperti ya. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ada lagi di mana ikan hidup? Nah, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Begitu. Terus ada jawaban yang menyatakan ikan bernapas menggunakan insang. Nah, ini ada kata apa? Jawabannya ikan bernapas menggunakan insang. Terus bagaimana ikan bernafas? Ikan bernafas menggunakan insang. Nah, jawaban di mana, kapan, bagaimana, di pro semuanya. Berarti bisa ya. Yuk. Di mana oksigen dan karbon dioksida? Apa? Di mana oksigen dan karbon dioksida mengalir gitu ya. Ketika mulut ikan tertutup dan air mengalir di bagian insang yang terbuka, maka terjadilah pertukaran oksigen dan karbon. Bagaimana cara ikan melakukan pernafasan? Bisa ya kalian ya. Tetap pertanyaan berusaha informasi teks. Ini ada kata-kata, ada kalimat paragraf di sini ya. Tentang apa ini? Bronkitis ya. Tentang penyakit yang menyerang organ pernapasan kita kalau kita tidak hati-hati. Nah, kita akan tahu ketika kita membaca paragraf ini. Coba Mas Fatah. Untuk menulis suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan, jawabannya ada pada teks. Perhatikan paragraf berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan dada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis adalah disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi udara. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu dengan demam ringan dan cepat lelah. Penyakit bronkitis ya. Di sini kan sudah bisa membuat pertanyaan sekaligus jawabannya. Nah, di sini ada dari apakah. Nah, apakah yang ini tadi contohnya apakah ya? Ada kan di sini apakah? Di sini ada nggak apakah? Oh, enggak. Apa di mana gitu ya? Coba ini apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, ini jawabannya ini ya. Ini berarti apakah masuk apa juga ya? Apakah yang disebut dengan penyakit bronkitis? Jawabannya bronkitis adalah penyakit peradangan pada udara ke paru-paru. Apa penyebab penyakit bronkitis? Sebabnya apa? Disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Iya, terus ada lagi. Apa saja? Demam ringan dan cepat lelah. Nah, ini kalian udah membaca ya, kalian udah membaca teks yang tadi yang dibaca oleh Mas Dimas. Nah, di contoh ini adalah apa? Berbentuk apakah? Ini adalah contoh tentang apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis, apa penyebab penyakit bronkitis, dan apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis.
Iya. Apalagi yo, Mas Mahesa? Bagaimana penyakit Bagaimana? bronkitis bisa menular? Yo, Mbak Devi? Apa gejala-gejala penyakit tersebut? Apa gejala penyakit bronkitis? Ya. Berarti setelah kalian sudah bisa memahami ya dengan membaca sebuah paragraf, kalian bisa membuat pertanyaan dan sekaligus jawabannya untuk mendapatkan sebuah masuk ke IPA ya. Nah, ini. Mengamati pencemaran udara, penyebab sakit pernapasan. Sebelum masuk ke mopel IPA, kita tepuk wow dulu secara bersama-sama ya. Dimulai ya. Tepuk wow. Kasih. Kasih, tambah semangat lagi. Nah, coba amati ya, mengamati pencemaran udara. Penyebab sakit pernapasan meliputi apa? 1. Pencemaran udara. Nah, isinya apa itu? Ya, disebut dengan polusi udara. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh apa? Bau tidak sedap, asap dan debu. Yang kedua apa? Merokok. Merokok apa itu? Merokok berbahaya bagi kesehatan. Merokok mengganggu tenggorokan dan saluran pernafasan. 3. Terinfeksi Kuman. Nah, contohnya apa? Penyakit yang menyerang sistem pernapasan adalah influenza dan TBC. Dan TBC. Baik, ini paru-paru ya. Nah, nanti kalau Bu Guru yang meminta kalian menggambar alur pernafasan dari hidung, kerongkongan sampai paru-paru bisa ya. Ini paru-paru gambarnya seperti ini. Nah, bisa kan? Nah, coba mempelajari penyakit pernafasan. Beberapa penyakit yang dapat menyerang alat pernafasan. Dan tiga, ya. Amandel adalah pembengkakan pada tekak. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit transmisi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Influenza adalah penyakit yang ditandai dengan pilek, pusing, meriang, demam. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Iya. Selain ini, selain ke-6 penyakit pernapasan ada lagi ya, lebih besar lagi. Nah ini, di sini ada faringitis, juga asma, emfisema, bronkitis, asbestosis, sinusitis, pneumonia, dari ke-12 penyakit ini tuh apa yang bahaya yang mana? Semua bahaya ya. Semua bahaya, Bu. Ya, kalau penyakit tidak disembuhkan atau kita sakit, kalau kita diamkan saja pasti akan berbahaya. Kalau influenza kita nggak memberikan penanganan khusus, kalau kita baru influenza juga bahaya ya. Nggak cuma influenza saja yang masuk, penyakit lain kalau imunitas turun pasti akan masuk. Nah, salah satu cara untuk menjaganya itu apa toh? Ya ini, ya pencemaran udara kita hindari ya. Uji emisi itu apa toh? Uji kelayakan pada mobil, di mana mobil itu tidak mengeluarkan asap yang mengganggu atau mencemari lingkungannya. Selain itu juga kalau kita punya mobil motor ya harus dilakukan pembersihan berkala, supaya tidak menimbulkan asap yang jelek ya. Merokok, nah ini kalau
punya saudara yang merokok, pas dia merokok kita jangan mendekat ya. Sebisa banyak orang ya, harus di luar ruangan. Sakit. Jadi dari flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, pneumonia. Nah, pencemaran udara bisa menyebabkan apa? Emfisema, Kanker paru-paru. Fisik, kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. ada yang apa? Dari sejak bayi ya, sejak bayi ada yang sakit itu karena fisiknya ya yang nggak bagus berarti ya. Bisa ya. Atau asma itu gejalanya apa toh, pengobatannya bagaimana toh, nah ini ya. Penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan. Gejalanya apa toh? Dada terasa sesak, batuk, napas terasa berat. Bagaimana pengobatannya? Dilakukan dengan Pemberian inhaler. gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya apa? Sakit kepala dengan hidung tersumbat. Pengobatan dengan minum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Mbak, apa nih? Mbak Desi coba dibaca. Saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala: batuk, berdahak, demam, dan sesak nafas. Pengobatan dengan minum obat sesuai resep dokter. Resep dokter. Istirahat cukup, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ya, tonsilitis. Peradaan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejala: membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman bersih. Pneumonia. Peradaan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri, virus atau jamur. Gejala: batuk dengan dahak berdarah, sesak nafas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Ada membacanya. Nah, jadi jelas ya, dari berbagai macam penyakit itu ada asma, flu, tonsilitis, dan pneumonia. Teman kalian sudah menjelaskan, kalian juga sudah bisa membaca. Terus ini adalah apa penyebabnya, kok terjadi flu karena penyakit ya, pencemaran udara. Bisa menyebabkan asma, emfisema, dan kanker paru-paru. Dulu akan di laptop. Dari samping itu loh, kalian kalau dari samping kayak mulut dari samping terus kerongkongan sampai ke paru-paru. Coba kalau kayak orang merokok, itu kan tadi kan merokok bisa menyebabkan apa? Sakit ya. Ya, rokok di mulut dia kan dari kerongkongan. Terus menuju paru-paru, nyumpel kayak kono, asapnya itu berada di paru-paru. Nah, terus dikeluarkan lagi. Kan kalian percaya nggak? Asap yang ada di situ pasti ada yang tertinggal dalam paru-paru. Nah, itu akan mengakibatkan apa? Parunya sakit dan menghitam. Apa? Nah, ini ada. Tahu ya? Masih ingat? Nah, teks di bawah ini ya untuk pertanyaan 1 sampai 3. Ya, sakit karena salah kita. Hujan yang terus-menerus apa?
Tidak hanya menyebabkan banjir dan longsor, hujan juga menebar berbagai penyakit. Banjir dan tanah longsor sebenarnya tidak karena hujan. Bencana itu timbul karena tanah tidak siap menerima susulan air hujan. Hilangnya daerah resapan dan semakin banyak penyumbatan pada selokan juga bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Demikian pula dengan rasa sakit yang menimpa kita. Sakit tidak semata-mata karena ancaman sumber penyakit, akan tetapi sakit juga bisa disebabkan tubuh tidak bisa menerima perubahan cuaca. Ketika cuaca berubah, tubuh kita terkadang menjadi terasa tidak nyaman, selera makan berkurang ketika tubuh kita tidak fit dan memasukkan makanan berkurang. Penyakit sangat mudah menyerang kita. Oleh sebab itu, mari kita pelihara lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit. Kita pelihara tubuh agar sehat. Yang sesuai dengan paragraf pertama teks tersebut adalah, yang mana? Paragraf pertama ini. Iya, apa penyebab banjir dan tanah longsor? 2. Mengapa cuaca yang berubah bisa menyebabkan tubuh kita sakit? Ya, karena tubuh tidak bisa menerima perubahan cuaca. Yang nomor 3, pikiran utama paragraf kedua adalah pelihara lingkungan agar tidak menjadi sarang penyakit. Nomor 4, ini udah keluar dari paragraf tadi ya. Titik-titik cara kita terhindar dari sumber penyakit. Bagaimana? Nomor 5. Katanya bagaimana dapat gunakan untuk menanyakan informasi dengan tepat pada ini ada ya kelas 5. Nanti namaku di sini. Udah bisa ya. Nah, nomor absen di sini ada. Nah, ini tentang IPA ya. Nomor 1, bayi terlahir prematur terkadang mengalami gangguan paru-paru, gangguan pernapasan. Ini termasuk dokter apa? Fisik. Pintar. Karena sejarah. 2, contoh kegiatan yang menyebabkan Membakar sampah. Nah, salah satu gejala penyakit asma adalah Demam tinggi pada dini hari, batuk pada dini hari. Fenomena teropong asap pabrik kota besar merupakan salah satu penyebab Penyakit. Penyumbang asap beracun di daerah besar. Asap kendaraan motor. Terima kasih, ini jawabannya. Kelihatan di sini ya. Kelihatan. Cuma satu di TV Ayu Jabar Aulayain semua. Wah, cinta dur banget. Ya. Nah, ini nomor berapa tadi? Nah. Saya lagi berapa gitu ya? Ya sana. Ya lihat, ini apa ini? Kelihatan ya? Siapa yang tinggi di sini ya? Siapa ini? Ini Marisa ya? Iya, Bu. Nah, nih. Absen 3 siapa? Oh iya. Ini adalah jawaban dari yang A ini ya. Jawaban yang B. Kelihatan semua di sini ya. Nah, guru udah share LKPD yang kalian kerjakan. Nanti tunggu
LKPP selanjutnya akan Guru share di grup ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan? Yuk, dibuka mikrofonnya. Mengetahui penyakit-penyakit pencemaran udara. Kita menanggulangi menyampaikan informasi tentang Indonesia yang apa, bagaimana, mengapa bisa. Jadi pembelajaran bagian dari itu alhamdulillah kita punya pelaksanaan dari udara lancar dan apa baik ya. Terus juga kita melaksanakan kebijakan karena begitu sudah selesai dalam beberapa jam alhamdulillah kita mengakhiri saat dulu ya biar konsentrasi lagi. Dari pakaian, lagi, ya kan? Terus pakai masker, mana putih lager. Setelah sebelumnya kita menyanyikan lagu apa? Ya, bisa bersama-sama. Kita dulu teleponnya. Kita nyanyi lagu kodok. 1, pembelajaran buktinya ya, namanya sekolah sama teman-teman. Belum mengalami kita akhirnya dengan bersama.